kecil. Itu dia Bang Ansy, menarik Bang kalau kita lihat memang Mbak Puan meminta mengakhiri berbagai ketegangan yang ada. Tapi Pak Jokowi sempat sampaikan sebelum buka puasa berlangsung itu bahwa sabar ada batasnya begitu kan. Siapa yang mulai duluan? Bagaimana kemudian Anda melihat hal ini Bang? Ya, saya kira kalau mau menjawab itu kembalikan lagi kepada Pak Jokowi dan biarlah rakyat yang menilai. Karena kalau bicara Ibu Mega dan PDI Perjuangan, 23 tahun loh ya bersama Pak Jokowi loh. Yang tadi saya katakan mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi biarkanlah rakyat yang menilai. Dan sebenarnya proses internal PDI Perjuangan itu sudah selesai ya. Diakhiri dengan keputusan pemecatan beliau ya sebagai kader dan anggota PDI Perjuangan. Jadi sudah final menurut kami. Hari ini fokus dan konsentrasi PDI Perjuangan itu adalah pada yang pertama mendampingi kader kami yang adalah juga Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto yang tengah menjalani proses hukum. Yang kedua menyiapkan secara internal persiapan untuk kongres dan di sana kita akan bicarakan hal-hal strategis termasuk juga ya posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo ini dan juga melakukan konsolidasi internal dan kita juga tahu bahwa sejak dulu PDI Perjuangan itu selalu melihat baik di dalam ataupun di luar selalu menjadi mitra strategis dan konstruktif untuk memainkan peran-peran melakukan checks and balances ya sehingga bagi kami hari ini kalau kami di luar pemerintahan pun ini adalah satu tugas yang mulia yang harus kami jalankan secara baik dan kalau kita lihat konteks Ibu Puan menghadiri retret Danantara bahkan kemarin buka puasa bersama di tempatnya Pak Surya Paloh dan Nasdem. Ini adalah bagian dari membangun sebuah solidarity maker, peran sebagai solidarity maker. Karena Mbak Puan ini punya tanggung jawab yang besar sebagai Ketua DPR RI. Oke, kalau begitu artinya bisa tidak sih disebut bahwa Puan Maharani ini kemudian pernyataannya, sikap politiknya sebagai representasi dari Bu Mega? Apapun sikap politik PDI Perjuangan itu pasti harus sesuai dengan arahan dan sikap politik Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mengapa? Karena beliau dalam kapasitas sebagai Ketua Umum mendapatkan hak prerogatif dari Kongres dan tentu sikap politik PDI Perjuangan akan sesuai dengan arahan Ibu Mega. Artinya pernyataan Mbak Puan kemarin dalam bukber juga sudah direstui oleh Bu Mega ya? PDI Perjuangan ini adalah partai yang demokratis, ya dinamika internal berjalan, ya boleh dikatakan proses diskursus internal ini juga sangat diapresiasi, tetapi sikap politik resmi PDI Perjuangan itu sesuai dengan prerogatif Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan sebagai kader tentu kami semua memiliki disiplin dalam berorganisasi, disiplin dalam berideologi, disiplin dalam bertindak ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Puan menurut kami ini adalah hal yang penting. Apalagi di tengah bangsa ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dalam bidang pertanian misalnya, ketersediaan pupuk, ya, alat mesin pertanian. Kita bicara juga program-program besar dari Presiden Joko Widodo, ya, mohon maaf, dari Presiden Prabowo Subianto maksudnya, ya, terutama terkait misalnya dengan makan bergizi gratis dan seterusnya. Ini kan sebagai kekuatan politik yang juga sampai kaget ya, tadi. melakukan peran checks and balances tentu harus terus kita plototi dan kita kawal secara kagetnya bersama. Kenapa sih Bang Noel? Begitu. Jadi kan layar depan sama layar belakang beda kayaknya Bang. Ansy ini PDIP ini masih menganggap Pak Jokowi itu ya keluarga besar ya walaupun sudah dikeluarkan lah ya dari Udah PDIP. final tadi katanya Bang. Tapi tadi lihat dengar gak tadi Jokowi ini teman saya nggak itu nggak ini tapi yang paling penting adalah ke depan ya sudah kita sama-sama bisa mengkoreksi problem-problem bangsa ini agar ke depan kita ini bisa maju bersama. Ya tadi betul sama mulianya kok di dalam dan di luar karena biar gimana pun PDIP ini kan produk demokrasi, produk reformasi, dia sudah terbiasa dengan pergolakan lantas terbiasa juga dengan situasi apapun. Nah sekarang kita coba mengajak PDIP untuk berpikir ke depan lebih maju dengan banyak kader-kader yang menurut kami, pandangan saya, kadernya luar biasa semua. Contoh yang sederhana lah sahabat saya ini, Ansy ini. Dia kader yang luar biasa, lahir dari proses yang panjang ya, bukan instan. Nah semoga kawan-kawan di PDIP ini juga bisa memberi kontribusi, gagasan dengan kritik-kritiknya karena
Pak Jokowi juga tidak tertutup dengan kritikan-kritikan. Itu dia Pak Bang Noel. Jokowi. Kalau kita lihat kan tadi kita juga sempat tanyakan juga cuplikannya. Beberapa hari sebelum buka puasa berlangsung itu Pak Jokowi sempat bilang loh, sabar saya ada batasnya gitu. Yang mulai siapa duluan. Kemudian mungkin tidak sih dalam hitungan hari tersebut Ya kan itu yang suasana kebatinan mengeskalasi berubah itu begitu kan cepat Bang. si Deddy Ikhlas gak tuh titip Sitorus. salamnya ke Bu Mega? Deddy Sitorus kan temennya Hasto. Gak ada orangnya di sini Bang yang Enggak, ya, disebut. saya ingin menyampaikan itu situasinya itu dia mengeskalasi ini semua. Toh kita kan sudah letih dengan ya sudah proses pemilu sudah lewat, ini sudah lewat, semua udah lewat. Yaudah kita maju ke depan. Ada yang ngomporin maksud Anda? Jadi komporin sama Deddy Sitorus sama si temannya Hasto tuh ya, Deddy Sitorus anak buahnya tuh. Gak ada orangnya di sini Bang. Nih Nggak ada, tapi kita harus coba saya sampaikan. Bang Ansi Ya, nih. sedikit Betul ya, tidak sih Bang demikian ya, coba? saya Bang? ingin meluruskan yang tadi Bung Noel katakan ya, PDI ini bukan produk dari reformasi, tetapi pionir dari proses transformasi besar yang terjadi, yang melepaskan Indonesia dari rezim totaliter Orde Baru menuju kepada era keterbukaan. Pionir, pasang badan, Indonesia punya terang ya. saham besar terhadap tumbuhnya demokrasi dan reformasi ini. Noel ada di dalam nih. Ini sama-sama kami di jalanan ini. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan hari ini itu adalah terus memastikan bahwa nyala api demokrasi, reformasi, dan supremasi sipil itu terus harus bisa dihidupkan. Kalau kata Bang Noel tadi nyala ketegangannya ini karena ada yang ngomporin Bang. Betul tidak sih demikian? Komporin Deddy. Ya, Hasto. itu yang tadi saya katakan. Itu dia. Jangan-jangan Pak Jokowi yang ngomporin ini atau gimana? Karena Ya, mereka bagi- terlalu paranoid dan fobia dengan Jokowi. Oh, Bang Ansi. Ya, PDIP kan tidak. Ya, saya kira sudah jelas ya kalau soal relasi dengan Pak Joko Widodo ya, Mbak Puan dalam interaksi personal ataupun dalam kapasitas sebagai ketua DPR bertemu dengan siapapun ya tentu sopan santun, tegur sapa politik itu tetap dilakukan. Bagaimana dengan Bu Tetapi Mega? kalau relasi, kalau dengan Ibu Mega ya tentu kita juga telah melihat ya bahwa PDI Perjuangan secara organisatoris itu telah punya sikap yang resmi ya mengeluarkan keputusan untuk melakukan pemecatan dan bagi kami itu sudah Sikap yang jelas. sudah final. Sebagai kalau pendasaran, pertimbangan dan seterusnya saya kira sudah tahu ya prosesnya itu kita sudah mengerti semua kenapa sampai pada keputusan seperti itu. Saya kira demikian. Tapi nggak ada yang ngutus orang untuk supaya Pak Jokowi tidak dipecat, tidak ada itu. Nah, ini harus dikonfirmasi sama yang bersangkutan nih. Soal Ada utus nggak mengutus ini kayaknya? ramai juga kemarin loh, Bang. Silakan dijawab tadi, Bang. Saya tidak terlalu mencermati soal itu. Tolong ya. diulang, Saya Bang Noel. Tidak terlalu. Karena kan yang membuat eskalasi itu pernyataan salah satu elit ya yang menganggap bahwa ada utusan Jokowi untuk memberi mention pesan ke partai untuk tidak dipecat beliau. Dan itu kan fitnah ya, fitnah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sikapnya karena kalau dia tidak bisa membuktikan itu ya dia akan berhadapan dengan hukum. Oke. Gitu. Kita berikan hak jawab juga untuk PPD Perjuangan. Iyalah. Silakan, Bang. Iya, yang pasti itu bukan disampaikan oleh saya ya, Ya, bukan itu pasti. disampaikan oleh kami. Saya menyampaikan tadi bahwa saya tidak punya cukup informasi untuk menyampaikan hal itu atau mengklarifikasi hal itu. Tetapi bahwa kami tegaskan bahwa relasi personal Mbak Puan dengan Presiden Jokowi sudah kita lihat Ya. beberapa kali. Relasi dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI dan juga sebagai Presiden ke-7 ataupun mantan Presiden juga sudah kita lihat. Tetapi ketika bicara dalam konteks beliau pernah menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pernah menjadi kader, saya kira sudah selesai dengan pemecatan. Dan itu adalah bagian dari komitmen dan ketegasan politik PDI Perjuangan. Oke. Saya kira demikian. Mas Agung, kalau begitu Iya. tolong cerahkan kami kembali ya. Iya, Akankah siap. kemudian pertemuan antara Mbak Puan dan juga Pak Jokowi kemarin dengan berbagai narasi yang cukup positif, akankah kemudian rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Bu Mega Iya. ini terjadi? Kemungkinan ke sana masih panjang kayaknya karena kita tahu ya derajat kesalahan Pak Jokowi ini kan cukup berat ya, pemecatan gitu. Jadi ketika kita flashback lihat relasi antara Ibu Mega dengan Pak SBY misalkan, yang saya kira itu ya lumayan juga. Sampai hari ini kan memang ceritanya nggak selesai, Ibu Mega dengan Pak SBY. Apalagi dengan Pak Jokowi yang masih lukanya itu masih perih menganga, mungkin masih ada darah-darahnya keluar. Apalagi ketika Pak Hasto ditahan seperti itu, orang kepercayaan beliau. Jadi untuk sampai islah dalam waktu dekat kayaknya agak sulit.
Walaupun ekosistemnya sekarang ada bukber, besok halal bihalal, nanti ada kongres ya. Ketika Pak Prabowo juga ingin memasak politik nasi goreng itu. Nah cuman kalau Ibu Mega dengan Pak Jokowi kayaknya susah gitu. Apalagi kita tahu narasi pemecatan itu kan bagi Pak Jokowi juga nggak mengenakan. Pak Jokowi juga kemarin waktu press conference ditanya bagaimana hubungan dengan Bu Mega, apakah dalam waktu dekat akan ketemu? Pak Jokowi hanya menjawab sederhana, baik-baik saja. Saya juga bingung menafsirkan itu baik-baik saja, kapan ditanya ketemunya kan seperti itu. Jadi memang ini cerita yang belum selesai dan kita akan melihat babak ini sebagaimana kita melihat cerita Ibu Mega dengan Pak SBY. Itu dia cukup panjang. Artinya kemarin ya pernyataan dari Mbak Puan dalam sesi buka puasa itu basa-basi saja, bukan representasi dari pernyataan dan juga suasana kebatinan Bu Mega? Sebenarnya mewakili, tapi ini kan sebatas formalistik simbolik karena beliau ketua DPR harus menguatkan kohesi sosial politik kita. Tapi kalau bicara institusional partai PDIP yang punya garis demarkasi ideologi dan partainya sangat jelas dan tegas, kayaknya untuk langsung islah, langsung memaafkan itu butuh waktu. Dan saya melihat memang Pak Jokowi memahami konteks itu. Dan kalau misalkan Mbak Puan ingin meredam ini berhasil. Supaya otot-otot politik Pak Jokowi, PDIP ini nggak terus beradu terus. Karena nggak ada yang diuntungkan. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Sama-sama rugi, sama-sama habis nanti kalau diteruskan konflik ini. Dan saya berharap memang Mbak Puan bisa menetralisir itu dengan ya tadi ya sikap, tindakan, perilaku maupun istilahnya manuver-manuver yang bisa membangun jembatan politik yang baru. Ya kalau memang orang memprediksi Pak Jokowi dengan Bu Mega lama bisa ketemu dan berkomunikasi, dengan hadirnya Mbak Puan itu bisa diakselerasi, dipercepat. Nggak harus dalam waktu dekat, tapi minimal ada nih jalannya, ada nih jembatannya, ada nih gang-gangnya. Sehingga itu bisa dilalui oleh siapapun kader-kader PDIP termasuk Ibu Mega sendiri. Dan Pak Jokowi juga demikian, karena nggak bisa Pak Jokowi pengen ketemu, Ibu Mega nggak mau. Ibu Mega pengen ketemu, Pak Jokowi juga nggak mau. Susah juga kan? Jadi harus ada dua pihak yang saling melakukan itu. Dan Pak Prabowo juga saya lihat sedang menginisiasi jalan itu juga. Mbak Puan melakukan, Pak Prabowo juga. Nah ini lama-lama bisa dipercepat sehingga ya kita adem sebagai bangsa seperti itu. Adem sebagai bangsa, tapi nampaknya cukup sulit untuk dicapai gitu ya. Karena tadi sudah jelas baik itu sikap politik antara Pak Jokowi dan juga PD Perjuangan dalam hal ini Bu Mega berbeda, Mas Agung. Ini Bang Ansy jawab sesaat lagi ya Bang ya, biar lebih lengkap ya, kami akan kembali untuk Anda.